Halo Sobat Militer Forsyth, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari perkembangan rudal Erhan 450 di tahun 2025, sebuah proyek strategis nasional yang menjadi sorotan dalam upaya memperkuat kemandirian industri pertahanan Indonesia. Erhan 450 adalah roket artileri berat tanpa pemandu untuk operasi permukaan ke permukaan, surface to surface, dengan jangkauan taktis hingga menengah. Dikembangkan secara kolaboratif antara Lembaga Litbang Kementerian Pertahanan dan Badan Riset Nasional, BRIN, bersama industri pertahanan dalam negeri. Menurut Wikipedia, rudal ini memiliki kaliber 450 mm dan mampu menjangkau hingga 100 km. Proyek pengembangan Erhan 450 telah memasuki tahap serius, berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Pertahanan. Program Litbang Rocket Ground-to-Ground Erhan 450 melalui 4 tahap sistematis diarahkan agar sistem rudal ini dapat dioperasikan dengan handal. Selain itu, Petdahana sebagai pihak industri memaparkan bahwa mereka sudah melakukan berbagai uji statis dan uji terbang sejak tahun 2018 hingga 2022, dan kini menyongsong tahapan produksi massal. Dari sisi spesifikasi, menurut pengumuman Petdahana, panjang Erhan 450 sekitar 7,8 meter, diameter 46 cm, berat total sekitar 1.900 kg. Rudal ini diklaim memiliki kecepatan hingga 4.500 km per jam dan jangkauan di atas 100 km. Uji statis pada tahun 2021 pernah dilakukan di Stasiun Peluncuran Roket Pamengpeuk, Jawa Barat, untuk mengukur parameter teknis seperti tekanan, dorongan, durasi pembakaran, dan impuls spesifik. Institut Teknologi 10 November ITS juga terlibat dalam pengembangan material ujung nose rudalnya. Mereka menguji material pelapis thermal barrier coating, agar sistem telemetri tetap stabil dan tidak terganggu saat terbang. Dalam pengujian statis, tim gabungan mengukur performa struktural, ruang bakar, tekanan, dan durasi pembakaran, semua demi memastikan keamanan dan keandalan. Apa keunggulan utama Erhan 450 bagi Indonesia? Pertama, ini memberi negara kemampuan rudal jarak menengah yang dikembangkan secara lokal, mendukung kemandirian Alpalhankam alat utama sistem senjata. Kedua, potensi daya tangkal regional meningkat ketika kemampuan menembak ke sasaran strategis terjamin. Ketiga, proyek ini juga mendorong pengembangan industri hilir seperti pabrik propelan dalam negeri, yang hingga saat ini sebagian masih diimpor. Meski demikian, masih ada tantangan besar, diantaranya validasi performa dalam uji terbang operasional, keandalan sistem kendali meskipun ini adalah roket tanpa pemandu, serta integrasi sistem peluncur, logistik, dan dukungan operasional. Juga, skema produksi massal harus dikonsolidasikan agar harga dan kualitas bisa kompetitif serta konsisten. Pada 2025, proyek ini dipercaya akan memasuki fase penting, transisi dari fase pengembangan ke fase produksi massal. Kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, BRIN, Petdahana, dan lembaga riset lain semakin diperkuat untuk memastikan bahwa Erhan 450 bukan sekadar wacana, melainkan alat nyata yang siap memperkuat kekuatan pertahanan nasional. Demikian pembahasan singkat tentang Erhan 450 terbaru versi 2025. Kalau kamu punya pertanyaan tambahan, misalnya tentang modul peluncur, sistem pemandu masa depan, atau integrasi taktis, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share jika kamu mendukung kemajuan industri pertahanan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya dari Military Forsyth.